Saya Hakim R. Hari ini saya ingin bicara kepada kamu yang merasa harus selalu punya jawaban. Yang merasa tidak nyaman ketika mengatakan, saya tidak tahu. Yang merasa bahwa menjadi seseorang yang dihormati, dipercaya, atau dianggap kompeten, berarti kamu harus selalu punya solusi untuk setiap masalah yang datang kepadamu. Video ini untuk kamu. Tekanan untuk selalu tahu banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kekuatan dan kompetensi diukur dari kemampuan kita untuk selalu memberikan jawaban. Sebagai orang tua, kita merasa harus tahu apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi yang dihadapi anak kita. Sebagai pemimpin, kita merasa harus punya solusi untuk setiap masalah tim kita. Sebagai teman, kita merasa harus punya nasihat yang tepat untuk setiap kesulitan yang dihadapi orang yang kita sayangi. Tekanan ini sangat melelahkan, karena pada dasarnya kita memaksakan diri untuk menjadi sesuatu yang tidak mungkin manusia yang tahu segalanya. Mengapa ketidaktahuan sering dianggap kelemahan? Dalam banyak budaya, termasuk budaya kita sendiri, mengatakan, saya tidak tahu sering dianggap sebagai tanda ketidakkompetenan. Kita takut kehilangan rasa hormat dari orang lain, takut dianggap tidak layak memegang posisi yang kita miliki, takut mengecewakan orang yang mengandalkan kita. Tapi kepercayaan ini menciptakan beban yang sangat berat. Kita mulai berpura-pura tahu, padahal sebenarnya tidak. Kita memberikan jawaban yang terdengar meyakinkan, tapi sebenarnya kita sendiri tidak yakin. Dan ironisnya, ketidakjujuran ini seringkali lebih merusak daripada kejujuran tentang ketidaktahuan kita. Kata para filsuf Socrates, salah satu filsuf paling dihormati dalam sejarah, justru terkenal karena pernyataannya, saya hanya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Dia melihat ketidaktahuan yang diakui sebagai awal dari kebijaksanaan sejati, bukan sebagai kelemahan. Confucius mengatakan bahwa pengetahuan sejati adalah mengetahui batas dari apa yang kamu ketahui. Mengakui ketidaktahuan dengan jujur dianggap sebagai bentuk kebijaksanaan yang lebih tinggi dibandingkan berpura-pura tahu segalanya. Carl Jung menekankan bahwa kebijaksanaan sejati seringkali datang dari kemampuan untuk berkata saya tidak tahu dan tetap merasa aman dengan ketidakpastian itu, alih-alih memaksakan kepastian palsu untuk menenangkan kecemasan kita sendiri. Pengalaman saya sendiri. Saya ingin berbagi sesuatu yang sangat personal. Sejak memulai channel ini, banyak orang yang menonton mungkin mengharapkan saya sebagai seseorang yang membicarakan filosofi untuk selalu punya jawaban yang bijak untuk setiap pertanyaan tentang hidup. Tapi kenyataannya ada banyak pertanyaan dalam hidup saya sendiri yang saya tidak punya jawabannya. Saya tidak selalu tahu mengapa stroke terjadi kepada saya. Saya tidak selalu tahu apa yang akan terjadi dengan channel ini di masa depan. Saya tidak selalu tahu cara terbaik untuk menghadapi kesepian yang kadang saya rasakan. Pada awalnya saya merasa harus menyembunyikan ketidaktahuan ini, takut kehilangan kredibilitas sebagai seseorang yang berbicara tentang kebijaksanaan hidup. Tapi kemudian saya menyadari justru kejujuran tentang ketidaktahuan saya membuat percakapan kita menjadi lebih autentik dan bermakna. Bukan karena saya punya semua jawaban, tapi karena kita bisa mencari jawaban itu bersama-sama. Cara membebaskan diri dari tekanan ini. Pertama, latih dirimu untuk mengatakan saya tidak tahu dengan rasa percaya diri, bukan rasa malu. Kalimat ini adalah tanda kejujuran intelektual, bukan kekurangan. Kedua, ingatlah bahwa orang lain seringkali lebih menghargai kejujuran tentang ketidaktahuan dibandingkan jawaban palsu yang terdengar meyakinkan, tapi sebenarnya tidak benar. Ketiga, gunakan ketidaktahuan sebagai kesempatan untuk belajar bersama, bukan sebagai akhir dari percakapan. Saya tidak tahu, tapi mari kita cari tahu bersama adalah respon yang sangat kuat. Keempat, sadari bahwa kebijaksanaan sejati bukan tentang memiliki semua jawaban, tapi tentang kemampuan untuk bertanya dengan baik dan tetap terbuka untuk belajar. Kelima, berikan dirimu izin untuk menjadi manusia yang sedang belajar, bukan ahli yang sudah selesai belajar. Pertumbuhan sejati hanya mungkin terjadi ketika kita mengakui bahwa masih banyak yang perlu kita pelajari. Kepada kamu yang merasa harus selalu punya jawaban, hari ini izinkan dirimu untuk melepaskan beban itu. Tidak ada yang mengharapkan kamu untuk tahu segalanya. Dan kejujuran tentang ketidaktahuanmu justru bisa menjadi jembatan untuk koneksi yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitarmu. Satu pertanyaan sebelum selesai. Satu pertanyaan dalam hidupmu yang sudah lama kamu coba jawab dengan paksa, padahal sebenarnya kamu belum benar-benar menemukan jawabannya. Apa itu? Tulis di komentar dan izinkan dirimu untuk berkata, saya masih mencari jawabannya, tanpa
rasa malu. Share video ini kepada siapapun yang kamu rasa terlalu memaksa diri untuk selalu punya jawaban. Jangan lupa like dan subscribe, karena di channel ini kita belajar bersama, bukan dari posisi yang sudah tahu segalanya. This is Hakim Air. Salam hikmah, bukan sekadar hidup, tapi hidup dengan makna.